membacakan Asmaul Husna. Mari kita awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdulillah khadani ahli ba'ulah jatanawa asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu Muhammad ba'du. Qalu subhanallah malana ila malam tanah innallaha ma'al ayat. Bapak Ibu jamaah masjid Sawah rahimatullah, pada kesempatan pagi ini akan disampaikan kultum subuh oleh Ustadz Nur Salim. Waktu dipersilahkan cukup ya, khususnya untuk tanya jawab tergantung kebutuhan. Jadi kalau enggak ada tanya jawab, enggak ada jawab. Kalau ada yang ditanyakan biasanya yaitu gimana tuh menggelitik itu. Tadi sudah tanya pagi-pagi masalah apa Rismon Syarifah. Kok balik? Kok jadi musuhi Roy apa sama Dokter Tifa. Nantang karena nantang ketemu kan aneh. Tapi itu sifat-sifat orang munafik dan orang kafir itu seperti itu. Ya satu seperti itu. Semoga kita enggak seperti itu, kita semua konsisten. Baik, ada sedikit pengumuman Bapak Ibu sekalian, nanti membahas mungkin diumumkan sebagai Wakil Ketua Majelis Subuh Semua. Kita akan halal bihalal tanggal 4 April. Kita libur sampai akhir bulan. Jadi ini hari Sabtu terakhir, Sabtu besok libur karena Idul Fitri. Kemudian masih tambah Sabtu akhir bulan tanggal 28. Kemudian kita akan masuki hari pertama halal bihalal sebagai satu kebiasaan Masjid Subuh Istiqomah. Monggo Pak Risun Ketua digagas untuk yang ceramah siapa, Pak Tofa atau siapalah yang terus kita saja. Demikian pengumumannya, nanti lebih jelasnya berhambat mungkin lewat WA media sosial ya. Demikian kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ustadz Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha ash-shahra shahrus siyam, shahrul qiyam, shahrul maghfirah, shahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus ayahanda kami tercinta Romo Haji Muhammad Ridwan Mukhtar, ibunda kami tercinta Ibu Hajah Siti Alfiah, Ustadz kami tercinta Ustadz Umar Siddiq, kemudian Ketua MSI Bapak Muhammad Risun, Pak Slamet, Mas Fatih, dan semua bapak ibu yang tidak bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah makin ini akhir mendekati Ramadan, kita masih diberi usia, masih diberi kesehatan. Semoga kita dapat berjumpa sampai akhir Ramadan dan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami cintai, di sini saya dapat tugas. Satu lama nggak ikut Pak Umar. Isen kan. Saya itu sekarang kalau buka warung jam 6 pagi. Jadi Mas Ahmad, Mas perlu ngaji Pak, buka warung jam 6 sore. Diagani orang apa? Berangkat kantor, berangkat sekolah. Nah, kalau jam 8 lebih itu kalah sama yang toko-toko besar. Pemain besar. Nah, ini yang cilik-cilikan jagani orang kesusu gitu. Jadi ini alhamdulillah bulan puasa karena bukannya agak siang bisa hadir malah diminta kultum enggak bisa apa-apa. Ya. Regenerasi.
Sifatnya Ini sepuh. sifatnya sebenarnya nasihat buat saya pribadi saja, tapi alhamdulillah kalau bisa bermanfaat bagi yang lain. Bapak Ibu jamaah Majelis Subuh Istiqomah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Saya tadi di WA Mas Latif, judulnya apa? Judulnya apa ya? Oh, ini aja apa? Hari Raya Refleksi Kesalehan Sosial dan Kesalehan Ritual. Nah, sebelum saya masuk sedikit menyiapkan tentang apa hari raya, ini di akhir Ramadan kami ingin menyiapkan hadis ya sebenarnya untuk memotivasi kami sendiri dan semoga bagi yang lain, karena kita tahu kalau di akhir ini kan tinggal pemain inti Pak. Oh, soalnya tinggal pemain inti, pemain cadangan sudah hilang. Sudah dulunya sampai luar, sekarang sudah tinggal dikit. Nah, pemain cadangan sudah pada hilang, tinggal pemain inti. Nah, ini untuk memotivasi, dilipat gandakanlah pahala untuk di akhir Ramadan ini, apalagi fasenya itqum minanar, fase rahmah, maghfirah dan itqum minanar, pembebasan dari api neraka. Dalam sebuah hadis yang mulia diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan lain-lain, suatu ketika Rasulullah itu berdiri mimbar dan beliau berkata amin, amin, amin sampai 3 kali. Setelah itu sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai tiga kali? Lalu beliau bersabda bahwa Jibril datang kepadaku dan dia berdoa, barang siapa menemui Ramadan tetapi di Ramadan ini dia tidak bisa dapat terbebas dari api neraka, maka termasuk orang yang sangat rugi. Nah, kalau alamatnya dijauhi, menjauhi, hindarilah. Kalau bahasa Arab itu hindarilah dari kejadian seperti itu. Kemudian Rasul berkata amin. Kemudian doa kedua, sungguh rugi orang yang berjumpa dengan orang tuanya, entah satu orang entah dua-duanya, kok orang tuanya tidak bisa jadi jalan menuju surga. Nah, itu rugi. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga, ada orang kok mendengar namamu tapi dia tidak mau membaca sholawat, ini ya rugi. Amin. Nah, ini yang sebagai motivasi, jangan sampai kita sampai di akhir Ramadan ini kita tidak ya, kita optimis, harus optimis bahwa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingat waktu kecil tuh sering diajak jalan-jalan sama bapak masih SD itu. Ayo lu tak jak, kemudian Pak ngontrol lampu dalan sing mati. Dulu bangga saya dapat tugas kon bonceng sampai tahun ini dihitung lampu sing mati sebelah di. Aku tak lapor ke kantor sambil suruh baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Angger saya menang, ayo maca meneh, ayo maca meneh. Itu ingatan masa kecil itu seperti itu. Jadi anggar diajak keliling itu sambil ayo hampir tiap malam ayo kontrol lampu taman yang mati, karena mungkin di DKP itu DPU tidak sama Pak, tugasnya baca itu asyhadu alla ilaha illallah. Sama dulu tuh nunggu dung. Nah, dulu tuh kan kalau kita nunggu dung kecil itu kan di depan entah ini kauman mertuanya di debel kan maca iki. Nah, disuruh baca. Maka itu saya juga nggak tahu tuh hadisnya bagaimana, yang jelas itu baik baca syahadat, baca istighfar, kita meminta jannah dan kita minta dijauhkan dari api neraka. Jadi itu sesuai dengan hadis tadi bahwa semoga kita menjemput ampunan dan menjemput surganya Allah, terutama di akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, masuk ke tema yang tentang hari raya. Kami mengibaratkan bahwa Ramadan ini seperti sebuah madrasah, sebuah sekolahan kepribadian, kesalehan. Di Ramadan kita dididik berpuasa, dididik untuk sholat qiyam dengan diiming-imingi pahala yang berlipat-lipat. Istri satu bunyi lihat Shopee, wah
yang ada apa? Ada iklan promo itu wah nggak pernah apa? Nggak pernah lewat sama loh Shopee ono apa? Ono iklan, ono diskon. Nah, itu sampai nggak tidur demi melihat apa? Diskon. Nah diskonnya jam 12 malam tuh emak-emaknya lah Indonesia tuh banyak yang nggak tidur nunggu diskon jam 12 malam. Itu diskon dari Shopee. Kudung sing 100.000 jadi 70.000 abi, kudung 30 jadi 20 itu rela nggak tidur demi iklan Shopee, demi diskon Shopee. Nah ini sebenarnya itu manajemennya Gusti Allah itu ditiru oleh sama Shopee gitu. Ini ono diskon gede-gede tapi nyatanya tetap do turu gitu ya. Tapi ya alhamdulillah semoga kita apa termotivasi lihat iklan Ramadan ini seperti lihat iklan Shopee diriwangi belum jadi tak bilang kowe siap musik karo Shopee diskon meneh ora iki diskon tuku sik. Nah itu anak wedok ya sama aja do delok iklan Shopee promo Shopee diskon ibadah diskon ganjaran apa dapat ganjaran ada tertarik. Nah ini fenomena bahwa memang kalau pahala itu sesuk itu mesti ya do milih saiki wae nggih cek ketemu jamaah ya mangkat kabeh mesti. Tapi kalau dijadikan surga sesuai. Jadi ini sekali lagi Ramadan ini madrasah bagi kita untuk kita menjadi semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan selepas Ramadan kita dapat meningkat keimanan dan ketakwaan kita. Dalam Al-Quran kita sering melihat membaca ya ada kata aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi sholat diikuti zakat. Jadi ini seperti kalau ada hablum minallah, hablum minannas, yang apa istilah yang paling sering kita dengar ini hablum minallah, hablum minannas. Sampai ada sekitar 28 kali pengulangan aqimus sholah wa atuz zakah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, beramal soleh, baik yang ibadah sifatnya ritual ataupun ibadahnya sosial. Saya jadi ingat juga ini abah saya ini Bahwan tuh kalau imami dulu sering pakai Al-Kahfi sampai sejak kecil. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Itu salah satu ayat andalannya Mbah Wan. Kalau hat pagi ya sering itu, kalau di MS ya diulang-ulang terus. Itu simpel tapi saya baru memahami dan gede. Wah, disik Bapak kok sering innalladzina amanu. Itu satu ayat tapi kalau kita meresapi ternyata punya efek yang luar biasa. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang amanu beriman wa amilus sholihat beriman dan beramal soleh kanat lahum maka bagi mereka jannatul firdausi surga firdaus nuzula sebagai rumah. Kita di ungan aja rumah enak, panas ya patek panas, adem ya patek adem, koncone longsor ya ora longsor, banjir ya ora kebanjiran. Alhamdulillah, apalagi rumah di dalam surga. Masya Allah ya. Kita membayangkan punya rumah yang enaknya kaya ini, apalagi di dalam surga. Rumah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ibarat iman itu kerdus senengnya kita takjil, amal soleh isine takjil kerdus tok ya ora iso dibuka kok lampau, tapi nek seneng didusi sebar-sebar ya mah mangan ora tegel. Mah kita harus punya kerdus ya duit isine ana dompete ana celengane ana duite ana rekene ya ana sadone ada iman ya ada amal soleh. Nah, amal soleh ini kita di bulan Ramadan ya qiyam ya siam gitu ya tarawih ya puasa takjil itu sampai apa turah di musa kami di sini sudah banyak. Alhamdulillah itu sebuah refleksi ibadah sosial dan ibadah ritual gitu. Karena memang ibadah sosial ini tidak boleh kita sepelekan, bahaya kalau kita sepelekan juga. Karena ada Rasulullah bertanya kepada sahabatku, apakah kamu tahu orang yang bangkrut al-muflis
Sahabat ya itu Rasulullah, orang yang nggak ada duit, sing dagangan entek, itu orang yang bangkrut. Rasulullah bukan orang yang bangkrutlah mereka yang pada hari kiamat datang dengan pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala zikirnya, pahala puasanya, pahala haji dan umrohnya, tetapi dia suka mencaci orang lain, suka memfitnah orang lain. Ini akan diambil pahalanya untuk menutup kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Nauzubillah min dari datang ke maksad dengan PD, waku ahli sholat tahajud, waku ahli poso Senin Kamis ayah kabeh tak lakoni Quran ya sedina 3 juz 5 juz, tetapi mulutnya sering memfitnah orang lain, menggibah orang lain, menjelek-jelekan orang lain gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah gimana kan ahli ibadah kok sadoku minus. Lah kowe nganu nutup dosa wong liya. Nah ini jadi bahkan kalau pahala kita nggak cukup, dosanya orang yang ahli maksiat yang mungkin kita asani itu diambil diberikan kepada beragam dahulu. Kaki opo dewi rajin jamaah ya kalau atau jamaah kalau senengnya utang rentenir kalau. Nah itu jangan nggak kita sadari, itu bisa mengikis pahala kita harus tahajud kesal makan MSU gasih MSI baru aku sangar rajin majelis taklim Ustaz Umar Siddiq aduh saka ono kene kowe lho turu lah. Ini bahaya kaki kita harus kita isi hati kita dengan istighfar dan sholawat. Seperti kita kalau sedang ziarah Mekah Madinah nek ngerasane mesti keweleh, harus ditambah terus hati kita dengan istighfar sholawat agar bisikan-bisikan setan yang ingin hasud dengki itu tidak masuk ke dalam sanubari kita. Itulah jadi seorang muslim adalah seorang yang orang lain selamat dari lisan kita, dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Jangan sampai kita rajin ibadah tetapi mulut dan tangan kita serta perbuatan kita justru memberi kerusakan kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Paling gampang ya ini rebutan nek jadi RT RW nggak ada yang gelem, aktivis masjid harus mau. Jangan sampai di kampungnya nggak ada yang mau, akhirnya wong gereja sing ngacung. Kalau saya gelem aku jadi RT RW. Nah ini kan teman-teman, akhirnya saya bisa aktivis masjid iki nek wong aktivis masjid ora ono jadi RT RW sing maju wong gereja. Ini bahaya. Ini apa? Ini berarti baru mengamalkan sholat tok, belum bisa mengamalkan ibadah sosial ya. Rasulullah sangat mengertikan ibadah sosial. Bahkan sebelum jadi Rasul terkenal karena kebaikannya, karena sosialnya bagus, peduli, perhatian, kasih sayang, gitu, adil, bijaksana, dapat dipercaya, itu ibadah sosial. Jadi kunci keberhasilan dakwah Rasul adalah kesalehan sosial. Belum biji sholatnya piye poso, poso dong, zakat ya maca Quran ya urung tak guru Quran tapi karena melihat Muhammad iki wonge apik, akhlaknya apik, perilakunya apik, itu jadi kunci utama pembuka daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika beliau sallallahu itu diterima di Madinah, awalnya Madinah itu geger ribut, suku Aus Khosrot ini gelut terus, suku Arab ini diadu domba sama orang Yahudi, mangkelakon Yahudi jadul ya gitu tuh ngadu domba. Aus Khosrot gelut terus akhirnya ngene ana wong jenenge Muhammad, ibuke ya saka Madinah, ditekake wae menjadi penengah Aus dan Khosrot. Akhirnya Rasulullah datang ke Madinah bukan sebagai ahli sholat, bukan ahli sholat, tapi ahli mendamaikan wong sing ribut. Nah, kita jangan sampai malah adu domba. Kita harus jadi juru damai. Nek grup ono sing dukung kene ya, kita memberikan wawasan agar ada kesejukan perdamaian di antara kaum muslimin terutama ya. Apalagi sekarang kita melihat setiap hari itu di FYP kita di TV juga perang Iran dan Israel dan Amerika nih.
Kita tahu Iran itu Syiah, sudah tahu Syiah sejak dulu ya Syiah memang. Beda be ahlu sunnah. Tetapi bagaimanapun mereka ahlu kiblat ya, penyembah Allah dan Rasulullah. Gus Bah itu pesan gini, nek kowe delok perbedaan yang kaum muslimin, bayangke kowe iki umate Kanjeng Nabi Muhammad. Kabeh maca salat ning Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, orang aku serik sing ulama Muhammadiyah beda apane salatnya beda, ite beda, serik aku. Nah, itu karena kita melihat ormasnya, itu delok umat Nabi Muhammad. Maka mereka orang-orang yang juga dicintai oleh Nabi Muhammad. Suatu ketika beliau SAW berkata, aku rindu dengan kerabatku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami kan sahabatmu, aku rindu dengan kerabatku. Siapa mereka? Yaitu mereka yang beriman padamu, padahal belum pernah berjumpa denganku. Nah ini kita semua ini Bu Muhammadiyah, itu dianggap sebagai kerabat Rasulullah. Karena apa? Karena kita percaya kepada Rasulullah, karena kita tidak pernah berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, saya lihat bagaimana buka HP pagi itu ada perang asimetris yang malah mengherankan. Pesawat Amerika dan Israel itu tidak pernah ditembak jatuh sekalipun. Saking canggihnya pesawat itu, radar tidak bisa deteksi pesawat Amerika, tapi jebul ditembak be koncone dewi. Ini kan kuasa Allah, gitu. Pesawat super canggih ditembak sama pilot dari Qatar, sama-sama pakai pesawat buatan Amerika. Nah, karena anti rudalnya Rusia tidak bisa nembak pesawat Amerika, tidak bisa. Tapi orang Persia ini ahli algoritma. Sekarang kan perangnya HP ini juga pakai algoritma. Algoritma itu berasal dari algoritmi, yaitu Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Islam dari Persia di era Bani Abbasiyah. Beliau yang menjadi cikal bakal algoritma, sehingga namanya diabadikan Al-Khawarizmi ini sebagai. Jadi kalau mungkin orang Amerika rumus lebih pintar ya, mbak algoritma itu orang Persia. Nah kita semoga dalam NU juga sudah mansar ya, doa qunut nazilah untuk kemenangan Islam wal muslimin. Semoga Allah Ta'ala di akhir ini menakdirkan kita termasuk keluar dari dalam keadaan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang kami sampaikan, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.